Yo William. Ancaman dari Dove Clifford. Kemana kita akan pergi setelah ini Yo? Tanya Naomi kepada Yo ketika mereka baru saja keluar dari rumah sakit tersebut. Kalian kan orang asli di kota ini. Seharusnya, aku yang bertanya kepada kalian kemana kita akan pergi, kata Yo balik bertanya. Urusin aku dulu Kak. Mana mungkin kita bisa pergi dengan aku yang seperti ini? Kata Aureli pula sambil merengut. Melihat keadaan Aureli saat ini, sekali lagi mereka tertawa terbahak-bahak. Ya sudah. Kita antar dulu Aureli ini kembali ke rumah. Lagi pula, dia tidak boleh kemana-mana. Nanti kalau ada yang melihat, lalu sandiwaramu terbongkar bagaimana? Tanya Yo. Aureli merenung sejenak, lalu dia mengangguk setuju. Dendam sakit hatiku telah terbalaskan. Itu jauh lebih dari cukup dari apapun, kata Aureli tersenyum puas. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa melihat senyuman itu. Setelah kata sepakat diambil, mereka lagi berangkat menuju ke arah rumah tempat tinggal Aureli yang disediakan untuk staf Quantum Jewelry. Tiba di sana dan memastikan bahwa Aureli tidak akan kemana-mana, barulah mereka pergi meninggalkan depan rumah yang ditempati oleh gadis itu. Rombongan 3 mobil yang dikendarai oleh Yo sendiri, Tai dan Silas, serta mobil yang dikendarai oleh Naomi, Ruby dan Melissa akhirnya tiba di sebuah restoran biasa di pusat Quantum City. Keenam muda-mudi ini pun memasuki restoran tersebut dan langsung memilih meja yang kosong di dekat jendela restoran tersebut. Beberapa pasang mata tampak memperhatikan ke arah keenam mahasiswa-mahasiswi Globes University ini dengan tatapan kagum. Bagaimana tidak kagum? Penampilan mereka layaknya seperti anak-anak orang kaya dengan Yo sendiri yang terlihat sangat menonjol di antara yang lainnya. Yo saat ini yang mengenakan setelan jas hitam dipadu dengan celana yang juga hitam tampak sangat rapi dengan gaya rambut zigzag. Hanya saja, jika dasi biasanya dipakai di leher, dasi Yo ini malah diikatkan di pinggang. Setelah mereka duduk di meja yang memiliki 6 kursi, barulah mereka memesan makanan dan minuman. Kau memesan apa Yo? Tanya Ruby. Apa saja ya ada, keluarkan semuanya dan letakkan di meja ini. Pinta Yo kepada pelayan restoran itu. Gila, bisa penuh meja ini. Ini tidak akan habis, kata Melissa seakan tidak percaya. Selagi ada Silas, kalian tidak perlu khawatir, kata Yo sambil melirik ke arah Silas yang mendadak cengengesan. Tak lama setelah itu, berbagai aneka makanan pun terhidang memenuhi meja mereka. Dan tanpa babi bu lagi, Silas pun langsung menyambar piring dan meletakkan setiap jenis dari makanan itu di atas piring miliknya. Ayo. Kalian jangan malu-malu. Anggap saja ini rumah sendiri. Kata Silas sambil memasukkan potongan daging ke mulutnya. Hahaha. Kau ini memang jaring lapuk, kata Tai. Mereka kembali tertawa karena Silas sama sekali tidak memperdulikan ocehan mereka. Yo. Jangan terlalu cepat jalannya. Aku kekenyangan, ujar Silas sambil berjalan sedikit ngangkang menuju area parkir di depan restoran ini. Tadi, Silas ini sekali lagi seperti lupa daratan. Dia memakan apa saja yang bisa dia makan dan akhirnya, nafasnya pun sesak akibat kekenyangan. Baru saja mereka keluar dari restoran dan masih belum sampai di mobil mereka yang terparkir, tiba-tiba dari arah jalan besar meluncur 5 unit mobil Mercedes hitam dengan satu di antaranya adalah mobil sport Lamborghini Gallardo.
Melihat rombongan mobil itu menuju ke arah mereka, Naomi mulai merasakan keresahan di dalam hatinya. Ini karena, dia mengenali mobil Lamborghini itu pasti milik Dove Clifford. Akhirnya kekhawatiran Naomi pun terbukti benar. Begitu mobil Lamborghini Gallardo itu berhenti, dari dalam kini keluar seorang pemuda memakai kemeja putih dan celana jeans. Tak lama kemudian, dari dalam 4 mobil yang lainnya, keluar sekitar 15 orang lelaki yang rata-rata memiliki badan tegap. Gawat! Dove sepertinya ingin mencari gara-gara lagi, bisik Ruby ke telinga Tai. Kali ini tidak akan mudah. Ada orang-orang Kryptonite bersama dengannya, kata Tai pula mendadak pucat. Entah karena ketakutan, dia merasakan perutnya saat ini mendadak mulas. Prok prok prok. Hebat kau ya Naomi. Kau semakin menjadi-jadi, kata Dove bertepuk tangan dengan senyum sinisnya. Mau apa lagi kau, Dove? Tanya Naomi sengit. Kau benar-benar membuat kesabaranku habis. Kali ini, aku tidak bisa menahan. Kau memaksaku untuk mengambil tindakan terhadap keluargamu. Kau tahu, bahwa ayahku telah memberikan hantaran pertunangan kita sebesar $1 juta dengan kesepakatan, apabila aku yang bersalah, maka uang hantaran itu akan hangus. Tapi, jika kau yang berbuat kesalahan, maka uang itu akan dikembalikan 3 kali lipat. Berarti, ayahmu harus mengembalikan uang itu kepada ayahku sebesar $3 juta, terang Dove Clifford kepada gadis itu. Aku telah mengadukan perselingkuhanmu dengan anak jin itu. Kau lihat saja nanti bagaimana ayahku bertindak terhadap keluargamu. Jangan salahkan aku, Naomi. Kau yang menggali lubang kuburmu sendiri. Dove semakin merasa di atas angin saat ini ketika dia melihat ekspresi wajah Naomi mendadak berubah pucat. Dan kalian bertiga. Aku akan pastikan setelah masalah keluargaku dan keluarga Naomi ini selesai, kalian pasti akan mendapatkan giliran kalian. Tunggulah. Kata Dove lalu segera memutar badannya menuju ke mobil. Setelah itu, mobil yang dia kendarai dan mobil yang berada di belakangnya pun berlalu meninggalkan tempat itu. Gawat, Naomi. Kau kali ini pasti akan mendapatkan masalah besar, kata Ruby yang juga ikut prihatin kepada sahabatnya itu. Maafkan aku. Aku telah menyeret kalian semua ke dalam masalahku. Mungkin setelah ini, kita bisa mengatur jarak. Aku tidak ingin kalian ikut terseret ke dalam pusaran masalah antara keluargaku dan keluarga Clifford. Aku tidak takut dengan ancaman Dove Clifford itu. Lagi pula, urusan ini murni antara ayahku dan ayahnya. Mengapa harus aku yang menjadi korban? Masa depanku adalah urusanku. Aku tidak ingin dijadikan sebagai pion untuk mencapai suatu tujuan. Mohon maaf saja, kata Naomi bersikeras. Walaupun dia masih tetap mengkhawatirkan keluarganya, namun, dia juga tidak ingin menerima keputusan yang telah diambil oleh orang tuanya dan Tuan Clifford tanpa meminta persetujuan darinya. Yo, Tai dan kau Silas. Kita berpisah di sini, kata Naomi lalu mengajak Ruby dan Melissa untuk segera meninggalkan ketiga pemuda itu. Gawat sekali mereka ini. Selalu berbuat sesukanya. Tai saat ini tampak mengeluh. Berulang kali dia menarik nafas berat. Kita lihat saja perkembangan yang akan terjadi. Saat ini, tidak perlu terlalu banyak bicara. Aku lebih suka praktek langsung daripada hanya teori, kata Yo. Yo, ayo kita pulang.
Tas pakaianmu belum kau ambil dari kos-kosanku, kata Silas. Kapan-kapan aku ambil. Ayo pulang. Tai, kau tolong antar Silas kembali. Aku akan pulang ke Highland Park. Besok kita akan bertemu di kampus, kata Yo lalu memasuki mobil yang dia pinjam dari Tuan Baron. Jangan lupa fotonya ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Mengunjungi Darren di rumah sakit. Episode berikutnya. Berita dari sang ayah. Yo William. Berita dari sang ayah. Saat ini, mobil yang dikendarai oleh Yo telah tiba di depan villa nomor 12 di Highland Park. Beberapa pengawal berlarian lalu membukakan pintu mobil tersebut untuk tuan muda mereka itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Yo kini memasuki villa mewah miliknya itu lalu segera menuju ke lantai atas di mana terdapat ruangan pribadi miliknya dan tanpa seizin darinya, tidak ada yang berani memasuki ruangan tersebut. Memasuki ruangan itu, Yo kini mematikan beberapa lampu dan membiarkan ruangan itu menjadi remang-remang. Dia lalu membuka tirai jendela di ruangan itu dan mulai duduk di kursi sambil membelakangi meja. Keluarga Clifford ini benar-benar telah keterlaluan. Aku masih ingin bermain-main dengan keluarga ini. Namun sepertinya mereka sungguh tidak sabaran untuk memasuki lubang kubur mereka. Apakah tidak terlalu kejam jika aku menumbangkan keluarga ini? Gumamnya dalam hati. Dia segera melirik ke arah jam di tangannya. Baru pukul 11. Apakah ayah sudah tidur? Kata Yo berbicara sendirian. Yo lalu mengambil ponselnya lalu mencari nomor kontak milik ayahnya kemudian menekan tombol panggil. Beberapa saat menunggu, akhirnya panggilan itu pun terhubung. Yo, ayah baru saja akan meneleponmu, terdengar suara seorang lelaki paruh baya di seberang sana. Ada apa ayah ingin menghubungi, Yo? Tanya Yo penasaran. Ada beberapa hal yang ingin ayah tanyakan. Kemudian, besok Paman Muriko dan Daniel akan berangkat ke Quantum City. Mereka akan membawa 2 orang pemuda yang sebaya denganmu. Salah satu dari mereka pasti kau sangat kenal. Siapa? Ayah. Apakah itu adalah Lilian atau Harvey? Tanya Yo ingin tahu. Bukan. Tapi dia berasal dari Indonesia, kata sang ayah pula berteka-teki. Dari Indonesia. Apakah Tiara? Tanya Yo langsung berdebar. Apakah Tiara itu pemuda? Hehehe. Iya tidak. Dia kan wanita. Tapi, siapa orang itu? Apakah Hendro atau Udin? Tanya Yo. Paman Mutigor telah mengirim putranya untuk menemanimu. Dia mengatakan bahwa kau harus didampingi oleh Namora. Jadi, saat ini mereka telah bergerak menuju Quantum City. Besok kemungkinan kalian akan bertemu di Globes University. Lalu, siapa seorang lagi, ayah? Tanya Yo. Yang seorang lagi adalah Alban anak mendiang Rudolf Miller. Pemuda itu telah menyatakan ingin perusahaan miliknya bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Dia tahu siapa yang menjadi penyebab kematian orang tuanya. Jadi, anak ini akan sangat berguna bagimu untuk mengetahui seluk-beluk keluarga Miller ini. Bahkan, dia sangat berguna untuk mengetahui seperti apa honor Miller. Karena, yang ayah tahu darinya, saat ini Honor sedang membentuk kekuatan baru. Bahkan, jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang mereka miliki di Megaton.
Kabar yang ayah dapat dari Paman Tigormu juga mengatakan bahwa mereka telah membuka kembali pusat hiburan, hotel dan restoran milik mendiang Martin di kota Tasik Putri. Kau membutuhkan orang ini untuk membantumu dalam membendung niat jahat honor itu. Wah, ternyata mereka sudah bergerak cepat. Aku kira mereka akan membuka kembali perusahaan milik mendiang Martin itu setelah Marven terbebas dari penjara. Ternyata mereka sudah tidak sabaran untuk kembali melancarkan peperangan dengan kita, kata Yo. Saat ini dia termenung memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Saat ini, kau harus memusatkan perhatianmu ke kuliahmu saja. Masih ada Paman Tigormu di sana. Iya, ayah. Lalu, apakah Namora akan kuliah di sini? Bukankah pendaftaran mahasiswa sudah ditutup? Lalu, siapa yang mengatur segala yang dia butuhkan untuk menjadi mahasiswa di sini? Tanya Yo heran. Semuanya sudah diurus oleh Paman Rianmu. Bahkan, yang ayah dengar, Senita Patrick dan Talia Gordon juga akan berangkat ke sana untuk melanjutkan pendidikan. Apa? Magnet apa yang ada di Globes University ini? Mengapa begitu banyak orang ingin datang ke sini, ayah? Tanya Yo heran. Kau tahu jawabannya. Tidak perlu bertanya kepada ayah. Tapi ingat, jika kau tidak bisa mencintai dengan tulus terhadap seorang wanita, maka jangan beri mereka harapan. Terserah kepadamu mau mempunyai 2 atau 3 istri. Tapi, perlakukan dengan sama dan berikan ketulusan. Jangan mempermainkan para wanita. Ingat, ibumu juga wanita. Hehehe. Menikah sampai 3. Sangat sulit untuk berlaku adil. Yo hanya ingin Tiara. Jika kau hanya menyukai Tiara, maka jangan permainkan perasaan wanita lain. Ketika wanita sudah menyimpan rasa sakit hati, maka kau tidak akan dapat membendung kemarahan mereka. Mereka tidak kuat seperti lelaki. Akan tetapi, dengan kelembutannya, mereka bisa menggerakkan sebuah kekuatan yang akan membahayakan dirimu. Makanya, jangan main-main dengan perasaan. Atau, kau akan tenggelam olehnya. Yo mendengar nasihat, kata Yo dengan patuh. Satu lagi. Hal yang ingin ayah tanyakan kepadamu. Silahkan, ayah. Bagaimana kau bisa bermasalah dengan keluarga Clifford? Apa yang telah keluarga itu lakukan kepadamu sehingga kau menyuruh Paman Rianmu untuk menyerang perusahaan Clifford Kryptonite Group? Tanya sang ayah. Kalau masalah itu, ayah tentu tahu seperti apa anakmu ini. Yo William tidak ingin mengikuti jejak ayah yang hanya diam ketika ditindas. Yo, walau bagaimanapun berbeda dengan ayah. Tapi, itu bukan alasan untuk Yo ingin menumbangkan keluarga itu. Ada puluhan alasan yang bisa Yo kemukakan kepada ayah, kata Yo. Katakan kepada ayah. Apa sebenarnya permasalahan kalian? Mereka terlalu mendominasi kota kuantum ini, ayah. Bahkan, wali kota pun hanya boneka bagi mereka. Ayah tentu sudah tahu mengapa Tuan Baron, Tuan Xavier dan Tuan Kairos Setanek bisa bangkrut. Jadi, mereka juga ingin melakukan hal yang sama kepada Tuan Johnson, kata Yo menjelaskan. Maksudmu, Tuan Johnson pemilik university tempatmu saat ini kuliah? Tanya sang ayah. Benar, ayah. Memang Yo juga terlibat di dalam permasalahan ini. Kedua keluarga telah sepakat untuk menjodohkan putra-putri mereka. Namun,
Putri Tuan Johnson ini menolak. Sebenarnya ini hanyalah kedok semata untuk memancing keluarga Johnson ke dalam perangkap mereka. Putra dari keluarga Clifford ini memanfaatkan kedekatanku dengan putri keluarga Johnson ini untuk menekan keluarga itu. Jika hanya masalah perjodohan mereka, aku pasti tidak mau ambil pusing. Hanya saja, jika keluarga Clifford ini berhasil, maka keluarga Johnson akan bangkrut. Setelah itu, untuk menutupi hutang mereka ke keluarga Clifford ini, mereka harus rela melepaskan Globes University ke tangan Tuan Clifford. Dapat dipastikan bahwa university ini akan dihancurkan dan akan dijadikan sebagai pusat hiburan, hotel, dan lain sebagainya. Io tidak bisa diam. Keluarga Johnson harus diselamatkan agar Quantum City ini tidak kehilangan Globes University ini yang hanya satu-satunya di kota ini, kata Io menjelaskan secara panjang lebar. Ayah mengerti sekarang. Perusahaan milik keluarga Clifford ini bukanlah perusahaan yang terlalu besar. Hanya satu kali panggilan telepon saja, perusahaan ini pasti hancur. Tapi, itu terlalu kejam. Jangan membuat bangkrut perusahaan orang lain. Sebaiknya, beri saja mereka pelajaran. Jangan terlalu menambah musuh. Musuh yang saat ini kita punya pun belum tuntas. Ingat kata-kata ayah. Io mengingatnya. Ayah. Jawab Io patuh. Baiklah. Kau lekas tidur. Besok kau harus kembali kuliah. Tinggalkan kebiasaan trolimu itu. Mobil Lykan Hypersportmu telah dikirim ke Quantum City. Terima kasih, ayah. Hehehe. Untung bukan Volvo butut itu. Volvo itu milik ayah. Berani macam-macam, ayah rebus kau hidup-hidup. Ampun. Lagi pula, Io tidak sama dengan ayah. Io adalah anak masa kini. Tidak suka sesuatu yang lapuk. Lykan Hypersport itu pun bagi Io sudah usang. Apakah tidak ada mobil keluaran terbaru? Tanya Io manja. Pakai yang itu saja. Jangan membuat orang lain iri kepadamu. Mobilmu pemberian kakek Syammu pun tidak pernah kau pakai di Villa Top Garden Hill. Jangan menginginkan yang tidak-tidak. Marah sang ayah. Baiklah, ayah. Jika begitu, Io pamit tidur dulu. Kata sang ayah. Lalu panggilan itu pun berakhir. Jangan lupa like dan vote-nya ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Ancaman dari Dove Clifford. Episode berikutnya. Kedatangan Namora. Berita tentang kedatangan mahasiswa baru di kampus mereka telah tersebar di kalangan mahasiswa di Globes University ini. Beberapa mahasiswa bahkan dosen pun ikut menunggu kehadiran mereka. Karena, mahasiswa yang akan menjadi bagian di university ini bukan tanggung-tanggung. Mereka adalah Talia Gordon. Putri dari pengusaha ternama yang sudah sangat terkenal sampai di Amerika Latin. Yang kedua adalah, Senita Patrick. Putri dari pengusaha dari Patrick Group yaitu Ivan Patrick. Bahkan, keluarga Patrick ini adalah salah satu dari 4 keluarga terkaya di negara abjad ini. Yang ketiga adalah Namora Habonaran. Putra dari seorang pengusaha dari kota kemudian yang memiliki beberapa hotel, restoran dan juga memiliki yayasan yang terkenal yaitu Yayasan Martins. Yayasan ini telah mengeluarkan bakat-bakat berpotensi dan telah menyebar ke berbagai negara mengikuti keahlian mereka masing-masing di bidangnya. Kurang dari pukul 8 pagi,
rombongan orang-orang yang menarik perhatian dari seluruh isi kampus itu pun berdatangan. Dimulai dengan sebuah mobil Porsche Taycan biru yang kini memasuki gerbang kampus dengan kecepatan rendah. Kemudian diikuti dengan mobil Lexus LC 500 berwarna merah. Tak lama setelah itu, kini satu unit mobil Aston Martin DB11 memasuki area parkir di Globes University itu. Seluruh mahasiswa yang berada di situ kini sama sekali tidak menduga bahwa kampus mereka ini akan kedatangan para putri bangsawan dan pangeran. Ini karena, selama ini yang mereka ketahui hanyalah Dove Clifford dan Naomi saja. Padahal mereka tidak tahu bahwa ada seekor naga yang bersemayam dengan identitas tersamar di kampus mereka ini. Naga itu adalah Yo William. Sementara itu, tidak jauh dari kerumunan mahasiswa yang melihat ke arah tiga mobil tersebut, Yo, Tai dan Silas hanya memperhatikan saja. Jika tidak ditahan oleh Yo, kemungkinan Silas dan Tai sudah menghambur ke arah kerumunan untuk melihat ketiga mahasiswa baru itu agar bisa lebih dekat. Jaga tingkah kalian berdua. Jangan membuat aku malu dengan laga kampungan kalian itu, kata Yo memarahi kedua sahabatnya itu. Aku hanya tidak tahan untuk melihat dan menyapa kedua gadis yang konon katanya sangat cantik itu, kata Silas pula dengan lidahnya berulang kali membasahi bibirnya. Kita akan saling kenal dengan mereka, cepat atau lambat. Jadi, tidak perlu seperti itu. Aku lapar dan aku ingin sarapan. Jika kalian berdua kenyang hanya melihat kedatangan mahasiswa baru itu, maka silahkan saja, kata Yo lalu segera melangkah menuju kantin. Hei, sialan sekali punya sahabat seperti Yo ini. Ayo Tai. Kalau tidak, peluang makan gratis akan terlepas begitu saja, kata Silas sambil menarik tangan Tai dengan paksa. Sementara itu, dari tiga mobil yang mewah kini keluarlah seorang pemuda dan dua orang gadis. Seorang pemuda yang tidak lain adalah Namora Habonaran itu tampak mengering ke arah kerumunan mahasiswa. Wajahnya sangat datar tanpa ekspresi. Mungkin orang ini tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Dari mobil Porsche Taycan keluar pula seorang gadis yang tampak periang. Dia segera melirik ke arah pemuda dingin tanpa ekspresi itu lalu tersenyum riang. Sementara itu, dari mobil Lexus LC 500 pula, keluar seorang gadis yang tidak kalah cantik dan imut. Gadis itu lalu menghampiri wanita yang tersenyum tadi kemudian menggandeng tangan wanita sahabatnya itu. Senita, apa benar di sini Kak Yo kuliah? Aku perhatikan, mengapa tidak ada pemuda berkulit hitam legam seperti pantat kuali di sini? Walaupun ada yang berkulit hitam, tapi tidak ada yang sehitam kulit Kak Yo, bisik gadis itu ke telinga Senita. Kau yakin kalau Kak Yo saat ini berkulit hitam legam seperti pertemuan kita di Hotel Mutiara Metro City beberapa bulan yang lalu? Tanya Senita. Kan kenyataan memang begitu. Talia. Kau jangan heran. Kak Yo itu memang super aneh. Lihat saja nanti seperti apa Kak Yo itu. Kau jangan pula keluar air liur melihatnya nanti. Atau, kau ingin aku mempersiapkan kantong plastik untukmu? Tanya Senita kepada gadis sahabatnya yang ternyata bernama Talia itu. Aku semakin heran denganmu. Apa yang kau ketahui Senita? Tanya Talia penasaran. Nanti kau akan tahu. Tujuanmu ke sini apakah untuk belajar atau untuk mengejar Kak Yo? Tanya Senita menggoda. Aku
Ia jelas untuk belajarlah. Lagi pula, Kak Yo kan sudah menolakku mentah-mentah, jawab gadis itu. Sejenak dia teringat bagaimana perlakuan Yo yang menyiksa dirinya ketika acara pesta dansa itu. Dia juga ingat seperti apa cara Yo meninggalkan pesta yang telah hancur lebur oleh ulah dari pemuda itu. Dia geram, tapi juga merasa lucu dengan tingkah pemuda itu. Namora, apakah kita langsung menuju ke kelas? Tanya Senita kepada pemuda dingin itu. Sejenak Namora gelagapan mendapat tatapan menggoda dari Senita. Oh, iya, kau kenapa, Namora? Tanya Senita setengah mati menahan tawa. Aku tidak apa-apa, jawab Namora tergagap. Mendadak perutnya terasa sakit karena salah tingkah. Namora, mengapa kau gugup sekali? Kata Senita yang langsung menyambar lengan pemuda itu. Jangan, kata Namora lalu segera melarikan diri. Hahaha, lihatlah dia. Sangat sulit untuk didekati, kata Senita tertawa renyah. Aku baru kali ini melihat pemuda yang seperti terdesak buang air ketika berdekatan dengan wanita, kata Thalia yang juga ikut tertawa. Ya sudah. Ayo kita bertanya kepada mereka di mana kelas kita berada, ajak Senita. Dari kantin, Yo yang menyaksikan Namora dikerjai oleh Senita terpaksa harus menderita akibat dia tersedak minuman. Hal ini tentu saja membuat Tai dan Silas segera bertanya. Apa kau mengenal mereka itu, Yo? Tanya Tai. Ya, aku kenal mereka. Pemuda itu adalah anak dari sahabat ayahku. Namanya Namora. Sedangkan gadis yang berada di tengah-tengah tadi, namanya Senita Patrick. Dan, yang paling pinggir itu namanya adalah Thalia. Kakekku dan kakeknya ingin menjodohkan kami. Makanya aku kabur. Tapi, sepertinya aku sudah tidak bisa kabur lagi, jawab Yo dengan wajah pasrah. Pantas saja sikapmu acuh tak acuh. Ternyata kalian sudah saling kenal. Lalu, Yo, apakah gadis bernama Thalia itu khusus untuk mencarimu di universitas ini? Tanya Tai. Aku tidak berani mengatakan bahwa dia kemari karena mengejarku. Tapi, sepertinya gadis itu belum menyerah. Aku hanya suka dengan persahabatan. Hatiku sudah ada pengisinya. Sulit untuk menerima sesuatu yang tidak aku sukai, kata Yo mengeluh. Dia kasihan terhadap Thalia. Tapi dia jauh lebih kasihan jika harus mengkhianati Tiara. Nasib. Ternyata jadi lelaki tampan dan kaya itu tidak enak, kata Silas. Makanya, syukuri apa yang ada. Kita kadang iri melihat kehidupan orang lain. Tapi kita tidak mengetahui seberapa irinya orang lain terhadap kebebasan yang kalian miliki. Aku, nyaris saja menjadi alat tukar untuk sebuah ambisi. Aku dan ayahku nyaris menjadi korban. Beruntung ayahku memiliki pemikiran yang maju. Ibuku bukanlah dari keluarga kaya raya. Makanya aku beruntung. Setidaknya, aku tidak menjadi tuan muda di keluarga besar yang hanya memikirkan ambisi dengan menukar kebahagiaan anak atau cucu mereka demi menjalin sebuah aliansi dengan keluarga besar lainnya. Aku lebih baik kabur dan menjalani hidup dengan bebas daripada harus menjadi tawanan di keluarga lain sebagai sebuah boneka yang ditukar dengan kejayaan, kata Yo pula. Sebenarnya kebahagiaan itu sederhana saja. Tidak harus kaya raya.
Terkadang, kebahagiaan itu, apalagi seperti kita ini, yang adalah seorang anak. Kasih sayang dari kedua orang tua itulah yang terpenting. Berapa banyak dari anak-anak orang kaya yang mengeluh tidak mendapatkan perhatian dari orang tua mereka dikarenakan sibuk mengejar harta, kata Silas berlagak serius. Wiye. Ternyata Silas bisa serius juga, kata Yodantai sambil mengacak-acak rambut milik sahabatnya itu. Salah satu kesialan yang aku dapatkan ketika bersahabat dengan kalian berdua ini adalah, aku gagal waras. Kata Silas lalu membalas mengacak-acak rambut Yodantai. Sudah bercandanya. Ayo bayar ini. Kali ini kau yang harus membayar. Mari Tai. Ajak Yo lalu kabur meninggalkan meja di mana mereka makan tadi. Kini tinggallah Silas yang hanya bisa garu-garu kepala saja. Pupus sudah harapannya mendapatkan makan gratis. Ini bukan untung, tapi buntung. Kata Silas berjalan dengan lesu ke arah kasir. Like-nya jangan lupa. Bersambung. Episode sebelumnya. Berita dari sang ayah. Episode berikutnya. Lamunan Naomi. Yo William. Lamunan Naomi. Siang itu di kantin kampus, tampak Naomi sedang menjauh dari yang lainnya. Terlihat jelas bahwa wajah gadis itu sangat kusut sekali. Seperti yang telah diketahui dalam bab sebelumnya, bahwa Naomi Johnson telah diancam oleh Duff, ternyata ancaman itu bukanlah ancaman kosong. Karena, sekembalinya dia dari restoran ketika bersama dengan Yo dan yang lainnya, ketika tiba di rumah, maka dia melihat bahwa pengacara keluarga Clifford baru saja kembali dari rumahnya. Dan dia dapat melihat bahwa wajah ayahnya sangat kusut sekali ketika itu. Karena merasa penasaran, Naomi pun bertanya kepada ayahnya tentang maksud dari kedatangan Pak pengacara keluarga Clifford itu. Puas kau sekarang, Naomi? Kau anak satu-satunya yang aku harapkan untuk mengangkat keluarga ini ke tempat yang lebih tinggi, tapi karena ulahmu, kau malah menjerumuskan keluarga kita ke bibir jurang kehancuran, bentak Tuan Johnson kepada anak gadisnya itu. Ayah. Ada apa yang terjadi? Tanya Naomi berlutut sambil memegang kedua tangan ayahnya. Kau lihat tadi itu? Itu adalah pengacara keluarga Clifford. Dia kemari atas permintaan dari Tuan Clifford bahwa mereka telah menerima laporan tentang perbuatanmu yang tidak menghormati hubungan pertunangan antara kau dan Duff. Mereka juga memberikan bukti-bukti bahwa kau sedang dekat dengan seorang pemuda yang juga adalah mahasiswa di Globes University. Ini berarti, kita telah melanggar perjanjian dan aku harus mengeluarkan uang sebesar $3 juta atas kesalahan yang kau lakukan, kata Tuan Johnson pula. Maafkan aku, ayah. Apakah ayah tega mengorbankan putrimu satu-satunya ini demi membentuk persekutuan dengan keluarga Clifford itu? Ayah tahu seperti apa Duff Clifford itu. Seumur hidup aku akan tersiksa olehnya. Apakah ayah tega? Tanya Naomi meminta simpati dari sang ayah. Tuan Johnson tidak lantas menjawab. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh putrinya itu adalah benar. Dialah sebenarnya yang bersalah. Dia termakan rayuan Tuan Clifford sehingga masuk ke dalam perangkap keluarga itu. Kini, semuanya sudah serba menjadi tidak menentu. Kelurahan andai, kalau dan lain sebagainya berkecamuk di dalam hatinya. Andai saja aku tidak begini, andai saja aku tidak begitu, itulah kini yang bermain dalam pikiran Tuan Johnson. Mereka juga memutuskan kerjasama dengan keluarga kita.
Kini, mereka menagih hutang kita sebesar $150 juta beserta bunganya. Jika tidak dilunasi dalam 1 minggu, maka mereka akan menyita Globes University dan akan segera mengakuisisi kampus tersebut, kata Tuan Johnson menjelaskan. Apakah sudah separah itu, Ayah? Tanya Naomi yang terkejut. Kini dia menjadi serba salah. Dalam hatinya, dia merasa bersalah karena telah menjerumuskan keluarganya hanya karena ego. Tapi, di lain sisi, dia juga tidak ingin menggadaikan dirinya untuk dilahap oleh pemuda berhidung belang seperti Duff Clifford itu. Ayah telah berusaha mencari bantuan ke beberapa kenalan. Mereka bisa membantu kita. Tapi setelah tahu kepada siapa kita berurusan, mereka segera menarik diri dengan alasan, mereka takut melawan keluarga Clifford ini. Hanya ada satu cara. Aku harus meminta bantuan kepada Yo. Tapi, aku baru mengenalnya. Belum juga sebulan kami berteman. Apakah tidak berlebihan jika aku harus meminta bantuan kepada Yo ini? Aku tahu bahwa 200 juta bukanlah masalah besar baginya. Tapi, putriku, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Tuan Johnson. Tidak apa-apa Ayah. Aku akan mencoba mencari bantuan. Semoga saja kita bisa mengatasi masalah ini. Kau mau mencari bantuan? Sedangkan Ayah saja tidak bisa meminta bantuan karena keluarga ini adalah keluarga Clifford. Siapa yang berani membantu kita? Tanya sang ayah ragu-ragu. Ayah tenang saja dulu. Walaupun jangan terlalu berharap, namun di kampus kita ada seekor naga sedang menyembunyikan jati dirinya. Dia ini adalah sahabatku dari Star Hill. Tuan muda dari keluarga William. Ayah tenang saja. Jangan ungkit-ungkit masalah ini kepada siapapun. Kata Naomi yang semakin erat menggenggam tangan ayahnya. Apa kau yakin? Kau jangan bermimpi, Naomi. Bantah sang ayah. Tidak ayah. Hanya saja janganlah terlalu berharap. Usaha akan putrimu ini lakukan. Masalah hasil, biarkan waktu yang menjawab. Aku tahu jelas bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga William. Siapa lagi yang bisa mengajak kami memasuki luxury clubs bahkan sampai di Diamond Box, kata Naomi. Apa? Diamond Box di luxury clubs? Ayah bahkan tidak pernah sampai di sana, kata Tuan Johnson membelalakkan matanya. Bantulah Naomi dengan doa. Globes University ini adalah warisan dari turun-temurun. Ayah tidak masalah jika Globes University ini diambil alih. Hanya saja, keluarga Clifford ini mengancam akan merobohkan kampus tersebut. Jika sudah begitu, maka hilanglah sudah peninggalan kakek buyutmu. Sungguh sangat menyedihkan, kata Tuan Johnson hampir menangis. Masih ada waktu setidaknya 7 hari. Naomi akan berusaha, Ayah. Aku lebih baik menjadi selir bagi tuan muda dari keluarga William itu daripada harus menjadi istri dari Duff Clifford. Lebih baik aku mati saja, kata Naomi. Hei Naomi. Mengapa kau menyendiri dan melamun di sini? Tanya seorang pemuda yang membuat lamunan Naomi buyar seketika. Naomi kini mendongak lalu dia melihat sosok pemuda yang sangat dia kenal sambil tersenyum ke arahnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Kedatangan Namora, Thalia dan Senita. Episode berikutnya. Cerita dari Naomi. Yo William. Cerita dari Naomi. Setelah kelasnya selesai,
Yo yang saat itu tidak melihat Silas dan Tai segera mencari kedua sahabatnya itu di kantin. Baru saja dia akan memasuki kantin untuk memesan sesuatu, sudut matanya melihat seorang gadis yang tidak lain adalah Naomi tampak sedang melamun jauh dengan tatapan mata nanar. Melihat keadaan sahabatnya seperti itu, Yo membatalkan niatnya untuk memesan sesuatu. Dia lalu berjalan menghampiri gadis itu lalu segera menyapanya. "Hei Naomi, mengapa kau menyendiri dan melamun di sini?" Tanya Yo sehingga gadis yang ditanyanya itu gelagapan. Yo kini melihat mata bening gadis itu sedang menatap ke arahnya. Lama juga gadis itu menguasai diri. Lalu, dengan senyuman manis gadis itu pun mempersilahkan Yo untuk duduk di kursi tepat di depannya. "Kau belum menjawab pertanyaanku," kata Yo sambil duduk berhadap-hadapan dengan gadis itu. "Ada banyak sekali hal yang membebani pikiranku," jawab Naomi kembali tertunduk. "Itu bukan jawaban dari pertanyaanku tadi," ujar Yo tegas, namun tetap bernada lembut. "Aku bingung harus memulai dari mana," jawab Naomi. Sepertinya, ada beban yang sangat berat dipikul oleh gadis ini. Dia mau berterus terang kepada pemuda yang berada di hadapannya ini. Hanya saja, dia khawatir bahwa dia akan dianggap memanfaatkan persahabatannya dengan tuan muda dari keluarga William itu. Hampir seperti judul lagu, "Pelangi di Matamu." 30 menit mereka di meja itu tanpa bicara. Hingga suasana sepi sepihak itu terpecahkan oleh kedatangan Tai, Silas, Ruby dan Melissa. "Hei, kalian di sini ternyata," kata Silas dengan sapaan ciri khasnya. Namun, dia segera heran ketika sapaannya tidak mendapat respon. "Tunggu. Kalian tidak sedang menderita sariawan kan?" tanya Silas sembari duduk. Naomi yang tetap diam itu segera berdiri dan ingin meninggalkan meja. Dia hampir menyerah dan akan berdamai dengan hatinya untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Clifford. Karena baginya, Globes University ini adalah warisan turun-temurun. Jika dirobohkan dan akan diganti dengan bangunan lainnya, maka tidak ada lagi kebanggaan di kota kuantum ini. "Kau belum menjawab pertanyaanku, lalu ingin pergi begitu saja. Jika ingin pergi, pergilah. Tapi ingat, Naomi, jangan pernah datang lagi di hadapanku," kata Yo. Dia langsung menggebrak meja lalu meninggalkan mereka semua yang berada di tempat itu. "Tunggu Yo. Aku akan mengatakan semuanya kepadamu," kata Naomi berusaha mengejar ke arah Yo. Takut juga Naomi melihat sorot mata dingin dari Yo ini. Dia belum pernah melihat langsung sorot mata orang yang sangat mengintimidasi seperti tatapan Yo ini. "Apa itu perlu bagiku? Dengar ya Naomi. Sekali orang tidak menganggapku, 1.000.000 kali aku tidak menganggap orang itu." Tampaknya Yo benar-benar kesal karena diperlakukan acuh oleh Naomi tadi. "Terserah kau mau mendengar atau tidak. Tapi aku akan menceritakan semuanya. Saat ini, keluarga Clifford sedang berusaha untuk menghancurkan keluargaku. Kau tentu ingatkan ancaman dari Duff ketika kita baru saja keluar dari restoran malam itu. Ternyata dia tidak main-main dengan ancamannya." Naomi pun lalu menceritakan semua yang dirinya ketahui dari ayahnya tentang ancaman keluarga Clifford. Dia juga menceritakan bahwa pengacara dari keluarga itu telah mendatangi ayahnya untuk memberi tempo kepada keluarga Johnson tentang hutang perusahaan mereka dan memberi waktu 1 minggu untuk melunasi hutang tersebut berikut dengan bunganya. Jika tidak,
maka kampus ini akan segera disita oleh keluarga Clifford itu. Katakan kepada ayahmu bahwa aku akan membantunya. Masih ada 6 hari lagi. Kita lihat saja apakah mereka akan benar-benar menyita Globes University ini. Jika benar begitu, aku akan membantu. Tapi jika kurang dari 6 hari, maka keluarga Clifford akan aku ratakan dengan tanah, kata Yo lalu kembali berjalan menghampiri meja tadi kemudian duduk. 2 orang gadis yang sangat cantik dan seorang pemuda yang seperti kucing tersiram air es berjalan menuju ke kantin kampus tersebut. Tampak jelas bahwa pemuda itu sangat tertekan berjalan diapit oleh 2 gadis tadi. Mereka adalah Senita Patrick, Namora Habonaran dan Thalia Gordon. Berbeda dengan Thalia, saat ini Senita dan Namora melirik ke arah 6 orang muda-mudi yang sedang asyik bersenda gurau di meja yang sedikit jauh di bawah pohon ceri. "Siapa yang kau lirik, Senita?" tanya Thalia penasaran melihat kedua sahabatnya itu tampak sedang memperhatikan 3 orang pemuda dan 3 orang gadis sebaya mereka sedang asyik tertawa. "Tidak apa-apa. Nanti kau juga akan tahu," jawab Senita lalu segera menuju ke kantin. Setelah selesai memesan makanan dan minuman, didahului oleh Senita, mereka lalu menghampiri ke-6 mahasiswa-mahasiswi yang sedang duduk tadi. Tiba di meja tersebut, dengan ramah Senita pun langsung menyapa. "Hai Kak Yo. Bolehkah aku duduk di sini?" tanya gadis itu sambil mengedip-ngedipkan matanya. "Kau ini tidak di Metro City, tidak di sini sama saja. Ayo silahkan duduk," kata Yo yang tidak lagi bisa menghindar. "Salam untuk Anda, Ketua," kata Namora membungkuk hormat. "Lupakan peradatan. Kalian silahkan duduk," kata Yo mempersilahkan. Sama dengan Tai, Silas dan yang lainnya, Thalia juga tampak sangat terkejut. Ini karena, baru beberapa bulan saja mereka bertemu. Dan saat itu kulit tubuh Yo sangat hitam legam. Tetapi sekarang, mengapa menjadi putih kemerahan? Apakah ada yang salah? Thalia, apakah kau betah berdiri seperti patung begitu? Tanya Yo sambil tersenyum. "Oh, tidak betah. Betah. Tidak betah," jawab Thalia benar-benar salah tingkah. "Hahaha. Ada apa dengan kalian semua? Mengapa bengong seperti itu?" tanya Yo kepada para sahabatnya itu. "Ternyata kalian sudah saling kenal," tanya Tai dan Silas bersamaan. "Senita ini adalah anak pamanku. Dia telah dijodohkan denganku ketika Senita Patrick ini masih di dalam perut. Namora ini adalah anak dari sahabat ayahku. Namanya Paman Tigor. Paman Tigor ini adalah seorang pengusaha dari Indonesia. Sedangkan Thalia ini, kakekku dan kakeknya telah menjodohkan kami. Namun aku menolak karena aku sudah memiliki kekasih. Andai belum, tentu aja aku tidak akan menolak," kata Yo sambil tersenyum. Pupus sudah harapan Thalia begitu mendengar pengakuan dari Yo ini. Ibarat sudah terbang tinggi, dia terpaksa harus dihempaskan kembali ke bumi. "Apakah hanya kalian bertiga saja kemari?" tanya Yo. "Menjawab Anda, Ketua. Kami tidak hanya bertiga, tapi berenam. Ada Kak Alban, Tuan Rico dan Tuan Daniel." Hanya saja, mereka langsung menuju ke Quantum Entertainment untuk menemui orang yang kalau saya tidak salah, bernama Tuan Baron, jawab Namora Habonaran. Baiklah. Aku menyangka bahwa Alban itu akan kuliah di sini," kata Yo. "Tidak, Ketua.
Alben itu hanya ingin bertemu dengan Anda untuk membahas beberapa hal. Dia akan segera berangkat ke Indonesia untuk mengurus beberapa bisnis kerjasama dengan Tuan Besar dan ayah saya. Sekalian dia ingin mengikuti perkembangan honor Miller di sana, jawab Namora. Selesaikan makan kalian. Kita akan segera berangkat ke Highland Park. Aku juga mempunyai beberapa urusan di sini yang harus segera diselesaikan. Aku mungkin membutuhkanmu. Hanya saja, utamakan pendidikan kita, kata Yo. Misi apakah itu, Ketua? Tanya Namora penasaran. Nanti kau akan tahu. Apa kau siap jika aku suruh? Tanya Yo sambil tersenyum jahat. Saya selalu siap, Ketua. Bagus. Ayo sekarang makan dulu, kata Yo mempersilahkan. Bersambung. Episode sebelumnya. Lamunan Naomi. Episode berikutnya. Salam perkenalan dari Namora.